Siapa tahu sekereta juga ngalamin Tuhan. Ya kalau ngalami, kalau kayak berita kemarin malah dibubarin. Waduh, terlalu nino ini. Oke, lanjut. Shalom guys, welcome back bersama kami di sini di channel kesayangan kalian. Kembali lagi di segmen BTL Between the Lines. Di mana kita di sini bakal ngobrol-ngobrol bareng, atik-atik bareng ini. Asik-asik bareng jari Oh ini. iya, asik lah. Kita di sini ini nggak cuman ngobrol-ngobrol doang. Nah, nanti kita bakal asik-asik bareng, seru-seruan bareng. Ya, bercanda-bercanda. Ya Oh, kan? bercanda. Iya, siap. Nah, yes. Gas. Nah, kembali lagi bersama kita. Nah, seperti biasa pembicara di sini kembali kita. Oh, Denny Susastro in the house. Wes, gimana kabarnya Koko? Baik-baik, sehat-sehat Koko? Selalu baik. Cuman paling tuh pressure kerjaan aja. Kira-kira ini kayak mayat Aduh, hidup rasanya. Cuman harus disyukuri. disyukuri, puji Tuhan. Nah, kapan program diet? Oh, enggak canda ya? Wah, cari masalah. Cari masalah namanya. Wah, nggak disidang ini namanya nih. Aku berani ngomong gitu, soalnya itu pedang bermata dua anggapannya. Saya juga sama. Soalnya Anda nggak sebutuh itu. Kalau saya sarjen gitu ya orang ngomong ya. Mana ada? Anda kan tahu sendiri lemak saya menumpuk ya semakin hari. Iya kan kamu bareng aku. Makanya saya ini mengikuti jejak gembala ya. Nggak gitu konsepnya. Oh, enggak ya, salah ya. Gitu. Ampunku. Nggak gitu konsepnya. Aduh. Nah, seperti biasa di awal episode, nah kita bakal cerita-cerita. Nah, tapi ceritanya sudah bukan cerita dari aku lagi. Nah, diselingi nantinya, dari ceritaku, terus nanti juga ada cerita dari teman-teman dari DIP. Oke, langsung saja aku baca ini cerita dari salah satu anak Hivel. Weh. Shalom, asik shalom. Wis. Kalau aku bukan ke arah yang takut dengan orang yang aku injili merasa risih, tapi aku lebih takut ke orang sekitar yang aku injili. Oh, oke. Nah, ini ceritanya aku lagi di kereta, lagi duduk sebelahan dengan orang dari agama sebelah. Oh, menarik. Wah, deg-deg juga tuh. Oke. Nah, terus dia nanya ke aku lagi dengerin lagu apa. Terus ku bilang, aku lagi dengerin lagu rohani. Nah, terus dia kepo. Wis. Kepo dong. Bisa kepo ya? Bisa ya? Keponya begitu sekali. Oke. Iya, kayak wow. Kepo dengan lagu rohani. Oke, menarik, menarik, menarik. Nah, ya udah, ku kasih ke sebelah TWS ku. Terus dia ketagihan dong. Waduh, sudah bingung udah ngomong gini. Repot bumbunya katanya. Repot bumbunya. Nah, terus dia nanya ke aku tentang kekristenan. Wih, Wow. menarik nih. Menarik nih. Mantap, abangku. Wah, semakin menarik nih. Ya aku jawab. Cuma aku lebih ke arah takut sama penumpang lainnya. Takutnya mereka ngira aku kristenisasi gitu loh. Ya, ya bener. Jadi kayak itu gak sih kalau sekitarnya. Apalagi kan berita. Ya tahu, siapa tahu sekereta.
Apa? Siapa tahu sekereta juga ngalamin Tuhan. Ya kalau ngalami. Kalau kayak berita kemarin malah dibubarin. Waduh, terlalu nino nih. Oke lanjut. Udah kontroversial aja mulutnya. Ngikuti jejak gembala. Oke, lanjut. Yang menarik gitu ya. Mungkin kalau disebut kontroversial sedikit. Yaitu, jadi kalau aku bukan takut ke orang yang diinjili, tapi takut ke orang yang sekitar. Kalau tahu aku lagi nginjili. Oke. Oke, ya. Oke, wah ini cukup taktik sih. Kalau aku bayangin di posisinya dia kayak taktik banget deh. Taktik tuh cari ini. Bayangin lah kok. Ini kan nggak tahu lah ya posisi keretanya gimana. Tapi kan ada kan kereta yang hadap-hadapan gitu. Oke. Nah, bayangin lah kayak lagi cerita sama sebelahnya yang ngadepin ini kan kayak Kita tahu saya dengerin. Cuman malu. Aku mau tapi malu. malu-malu kucing. Malu badak. Apa? Malu badak. Yuk. Salah dong. Salah. Emang. Saya Oh. mau bisa. salah. Salah. Yang tersinggung mohon maaf. Tapi tidak ada niat, kalau tersinggung ya sudah. Kurang ajar. Nah, tapi dari ceritanya si dia ini aku cukup penasaran sih. Oke, Oke. kita mungkin awali dengan ya pertanyaan yang cukup general lah. Cukup general, tapi aku tanyanya lebih ke Alkitabiah ya. Gitu. Jadi sebenarnya Tuhan ini minta setiap kita untuk menginjili kah? Ya kan di Alkitab juga tertulis bahwa karunia setiap orang itu beda-beda, betul kan? Oke. Oke. Kita mulai dari situ aja, tanya yang general. Oh, apakah kita harus menginjili gitu ya? Maksudnya? Ya, setiap kita, setiap orang. Sebenarnya ini seringkali dipakai untuk sesuatu yang salah, tapi sebenarnya bahwa kita itu dicekoki tanpa kita tahu apa yang masuk dalam mulut kita. Jadi konsep dalam penginjilan ini akhirnya jadi salah paham, bahwa makanya ada namanya kristenisasi, pemaksaan dan lain-lain. Tapi kalau kita hari ini lebih fokus untuk ngerti apa sih penjangkauan itu, apa sih yang menjadi dasar kita menjangkau, dan apa sih dan kenapa kita menjangkau, nah atau menginjili gitu. Nah itulah kita mengerti, baru kita kan bisa ngomong bahwa baru kita bisa paham kayak gitu. Untuk next step-nya seperti apa, bahwa jelas bahwa kalau kita ngomong konsepnya adalah, kalau kita ngomong hari ini kenapa kita menginjili, ya simple aja ya, bahwa kita ingin orang ngalamin Tuhan kayak gitu. Oke. Gitu, bukan tentang kristenisasi itu, tidak, kita mencermin kasih Tuhan gitu kan. Nah, dan mereka itu adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terhilang kayak gitu. Orang-orang yang belum pernah dengar bahwa Kristus mati buat dia dan belum pernah merasakan itu, dan kita bawa dia kayak gitu, bukan untuk sering kali akhirnya jadi banyak-banyakan kan dalam kekristenan, kehilangan esensi ini, bukan? Kayak orang kayak lebih mikir kayak, oh iya jadi Kristen, hore jadi Kristen, lebih hore lah jadi Kristen, terus dia hidupnya taat betul, ngalamin Tuhan gitu loh. Itu lebih penting mungkin gitu loh. Percuma orang jadi Kristen karena kejebak jodoh. Iya sih. Oh wait kok. Nah tapi di zaman sekarang inilah, sekarang ini benar-benar digembor-gemborkan kayak toleransi. Ini kita ngomong global ya. Kita ngomong kalau di sini doang. Boleh aku lanjutkan ya, terima kasih. Ya boleh dong.
Jangan. Oke, tapi kita ngomong skala global. Nah, ini skala global ini menggembor-gemborkan kayak toleransi. Kita ini harus menghargai setiap keyakinan orang. Nah, bukankah membagikan Injil, menginjili itu berarti kita memaksakan keyakinan pada mereka? Bukankah seperti itu? Satu. Ya sebenarnya kembali ke konsep tadi, ketika kita berpikir tentang kita pengen orang itu kembali ke Kristus, ngalamin Kristus, nama seperti kita nawari sesuatu yang kayak ini loh, ada yang mati buat kamu mau nggak terima dia, kayak gitu. Nah hari ini apa yang sebenarnya kalau kita ngomongkan memaksakan itu bukan tentang Injilnya, itu bukan tentang Yesusnya, itu bukan tentang apa yang pada dasarnya, tapi apa yang kalian lakukan dalam kalian memperkenalkan Kristus. Kalau hari ini kalian menjelekkan agama lain untuk mendapatkan umat, yaitu bukan porsi yang paling pas. Pertama kali juga bukan pengikutnya, dan kedua kali juga sudah beda Tuhan. Kalau dia udah beda Tuhan ya pasti beda semua ajarannya. Meskipun nyinggung ajaran kita nggak, I don't care. Aku percaya sampai Tuhan sampai kitaku, kayak gitu. Ya kalau hari ini ketika kita kembali lagi, makanya konsepnya apa dulu? Kalau kita ngerasa bahwa kita punya rasa es krim ini manis, enak, ya kita icipkan ke orang lain, gitu. Loh ya udah nggak mau ya nggak apa-apa. Cuman orang miskonsepsi karena apa? Angka. Karena apa? Cuman semangatnya menggebu-gebu tanpa mengerti esensi dari penjangkauan. Dan tadi menjawab pertanyaan pertama bahwa kita semua dipanggil untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang jauh dari Tuhan, bukan yang Kristen. Menginjil itu nggak selalu yang Kristen. Yang KTP itu juga bukan Kristen. Kristen KTP itu bukan Kristen, tidak sama dengan Kristen. Oh, wow, oke. Karena Kristen KTP itu, karena Kristen itu artinya itu pengikut Kristus. Oke. Bukan mengelabeli dirinya pengikut Kristus. Gitu. Jadi bukan cuma omong-omongan doang, tapi dia pengikut Kristus. Kalau hidupnya aja brengseknya minta ampun, apakah kita coba bisa bilang bahwa dia cerminan dari Kristus? Gitu. Ya nggak bisa. Seperti hari ini kita pakai seragam untuk kalian sebagai kasir, terus kalian dengan nama label toko kalian di sini gitu. Terus kalian sembarangan gepuk orang. Wah, udah beda kasus bukan? Betul. Gitu. Tapi apa cara label kalian di sini? Saya lihat, oh tuh mbak-mbaknya dari sini ya. Kita ke toko itu. Nah, itulah seperti itu loh menginjili. Gitu. Oh, iya. Oke. Nah, tapi gini, kadang, nah ini kita POV-nya ke kita sendiri. Kita ini juga apa ya? Sebenarnya aku pengen nginjili, ya contoh mulai dari orang terdekat dulu, teman teman kita, biar lebih dekat lagi keluarga. Tapi kita ini ya kita nggak usah munafik lah. Ini kan pasti punya ketakutan gitu, takut misalnya ditolak, nah bahkan paling parahnya ditentang, didebat gitu kalau sampai menginjili mereka. Ya karena mereka ya kembali lagi juga ya apa ya, kayak mereka ada yang macam-macam lah ya responnya mereka, alasannya mereka. Tapi gimana kita ngadepi ketakutan itu? Karena memang nggak gampang kan menghadapi itu. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang menginjili itu gampang, kayak gitu. Kalau kita ngomong menginjil itu gampang, gitu loh. Karena sumbernya bukan kita, itu satu. Tapi ketakutan itu bukan berarti membuat menginjili itu susah. Kenapa? Sebenarnya apa definisinya? Kayak kita kembali lagi, apa definisi menginjili menurut kalian? Gitu. Nanti kalian bisa juga jawab lewat komen juga ya, kayak gitu. Tapi maksudnya bahwa satu hal yang aku bisa ngomong ke kalian adalah kalau menginjili bagiku adalah memperkenalkan dan membuat orang merasakan Kristus. Yang artinya aku nggak akan menjelekkan orang lain, nggak menjelekkan keyakinan lain, nggak menjelekkan agama lain, bahkan aliran yang lain. Gitu. Aku cuma memperkenalkan, kalau dia nggak mau marah, aku juga tidak rugi sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya hari ini dia cuma ngomong,
Oh iya, kok aku takut dimarahi, takut dikepuk. Lah kalian nginjilinnya seperti apa? Kalau aku nginjilnya selalu ya dengan kayak, ya Tuhan tuh baik ya, kayak gitu. Kamu kenapa capek tak? Gitu. Kenapa? Gitu. Mau tak doain tak? Ya, itu sama nginjil. Hmm. Siapa yang akan nolak di titik terendah mereka untuk berdoa gitu loh. Gitu. Bahkan even kayak yang lain. Dan dari situlah Tuhan membuka tangan. Kayak gitu loh. Jadi maksudnya bahwa hari ini apa dulu definisi menginjil? Nah, dari aku selalu ngomong menginjil itu membuat orang lain merasakan Tuhan. Jadi aku percaya. Nah tapi dimulai dari mana kok biar nggak tambah susah? Dimulai kita mendoakan orang itu terlebih dahulu. Kecuali surprise moment seperti Filipus. Filipus itu tiba-tiba langsung kamu ke sini dapat ini. Oke, berserahlah pada Roh Kudus, bersandarlah pada Roh Kudus. Artinya pasti goal. Kayak gitu. Kalau kamu eksekusimu benar, pasti aman. Tuh ada punya rencana. Kayak gitu. Kalau kamu yakin bahwa Tuhan ada punya rencana, udah lanjutkan aja. Nggak mungkin kalian dikekang. Nggak pernah terdengar ketika itu memang dengar dari suara Tuhan sendiri. Emang Roh Kudus tuntun itu sampai digepuk dan lain-lain itu jarang. Kecuali di negara-negara yang ekstrim. Kita nggak ngomong itu. Itu pasti Tuhan punya cara sendiri. Tapi selama di Indo nggak pernah dengar. Maksudnya ketika dengan itikat yang baik. Oh dicurigai of course. Tapi hari ini loh. Kalau kalian doain keluarga kalian, teman kalian, itu pasti kasih cara di hati kalian. Nah pertanyaannya adalah kalian menginjil. Kalau aku percaya kayak gini loh. Kalian pengen mama kalian sembuh. Kalian pasti doain dulu toh. Kayak gitu loh. Nggak tiba-tiba kalian menggunakan segala dokter kan. Kalian kan pasti berdoa dulu kan. Tuhan sembuhkan mamaku. Tiba-tiba kepikiran. Oh iya tak panggil dokter ini kan. Kemarin aku dapat dari kenalanku. Sembuh. Kayak gitu loh. Yes. Tapi masalahnya bahwa hari ini kita harus ngerti dulu konsep dari menginjil itu tadi. Kalau kita udah ngerti konsep dari menginjil, orang merasakan Tuhan. Kita nggak akan memaksa orang, ayo kamu percaya, Eman lo begini. Aduh, sudah nggak zaman. Gitu. Lewat apa? Dengan kalian makan di kafe, Tuhan tuh baik loh aku. Tuhan kayak gini. Tuhan bisa buat kayak gini. Terus itu bukan menginjil, itu menginjil, cuman versi Gen Z. Gitu. Oh, tetap masuk menginjili ya gitu. Lah menginjili kan kita memberitakan Kristus kan. Ya. Kalau kalian ngerasa kalian salah satu penginjil yang paling hebat apa sih? Kalian dulunya pemarah, tapi ketika kalian hidupnya diubahkan dan kalian ketemu nggak marah, itu udah menginjili terbesar. Karena orang langsung ngelihat kok bisa kamu kayak gitu. Di situ pasti titik ceritamu dan itu pasti benar, pasti nggak mungkin ditolak. Terlebih apalagi surprise moment, nggak mungkin ditolak. Ada aja. Dan kamu dapat hambatan, ada aja pasti cara Tuhan. Karena itu sudah kedaulatan Tuhan namanya. Itu sudah, makanya aku bilangnya misi penyelamatan kayak gitu biasanya. Sebutanku dewek kayak gitu. Kalau ada misi penyelamatan ini sudah nggak ada yang bisa nahan. Itu sudah gongnya Tuhan. Tuhan sudah buat kedaulatannya Tuhan sendiri. Jadi ya udah, kita nggak perlu pusing. Just do it gitu. Roh Kudus kan berkarya. Kayak gitu. Nah, tapi dimulai dari mana? Dimulai dari doain dulu. Garuk kapet seperti kamu kalian tuh hari ini contoh ya. Kalian papa maaf ya, kok kalian cici kalian atau adik kalian tiba-tiba marah terus keluar dari rumah, terus gak tahu kabari. Apa yang kalian lakukan? Ya pasti doa dulu tuh. Merenung dulu tuh. Ya apa ya caranya? Kan gitu. Tapi kalian sudah di depan mata. Kau kan berpikir, ayo nak pulang gitu kan. Enak lo pulang kayak gitu. Sama menginjil gak gitu bahwa kita mengembalikan ayo kembali pulang gitu. Ya seperti cerita si bungsu gitu. Ya kan dia pergi ya diharap-harapkan bapaknya kan mengharap-harapkan kan, dan ketika pulang apa larilah bapaknya gitu. Sama gitu. Ketakutan tidak bisa kita hilangkan, itu nggak bisa, itu alamiah dan biologis. Tapi nekat dan kerinduan ketika menjadi satu, itu akan menjadi sebuah revival. Tapi iyalah, kalau hari ini kamu nekat tok, nggak ada kerinduan, kamu akan salah langkah. Ada kerinduan, nggak ada nekat, sama aja bohong.
Tapi Oh, nekat kerinduan jadi satu, nyampur, angel bumbune. itu Ya juga gitu. anggapannya iman dan perbuatan. Ya, tapi kan kalau kita ngomong iman itu susah, kita Oh, nggak ya. terlalu munafik lah. Itu sokokan dari gereja-gereja kan gitu. Ayo jangkau pakai iman, nggak apa-apa. Iya, komunitas-komunitas juga begitu. Iya, makanya aku bilang lebih baik kamu ngomong nekat. Makanya gitu. Ketika kamu simpelnya adalah tipsnya adalah ketika dia memulai perbincangan itu, Mm-mm. ya artinya orang itu kan bertanggung jawab kenapa ini yang sing tanya kok. Oh, Dan ketika kamu jawabnya tidak menyinggung, menjelekkan, gak kristenasi, ayo harus ibu. Gak usah, simple aja. Ibu mau sama mbak aku, bapak mau sama-sama aku, tah minggu minggu. Bisa tak minta nomornya nggak kalau nggak save kalian di situ. Maksudnya kalau kalian nggak save place ya, bisa nggak nanti? Ya ibu mau tahu, ayo kita ketemuan yuk di kafe atau kita sekarang pergi ke sini, tah. Ya, gitu. Cari di mana safe place-nya kalian. Udah gitu aja. Tapi kalian ketika kalian punya pemikiran kayak iya kasihan nih orang itu. Kayak Tuhan melihat orang gak tergembalakan. Kasihan ya orang itu. Kalian kan ngomong loh, kok nggak dikasih makan seperti orang nggak tergembalakan kayak gitu. hmm, Nah, jadi dari situ Tuhan mulai bergerak dan akhirnya itu something. Dan mulai dari tergerak dulu, kayak gitu. Ada yang menggerakkan, ya udah puji Tuhan, kayak gitu. Sebarkan aja apa yang kalian bisa sebarkan. Nggak harus Yesus mati buat kamu, Yesus mati nanti. Gak usah kau buru-buru. dimulai dari hal yang simple dulu ya. Doain dulu. Kalau kalian sistemnya narget, Hmm, doain dulu. oke. Gitu. Kalau nggak narget, tiap hari selalu doain pengen jangkau jiwa. Kasihan mereka, bener kasihan mereka. Aku udah enak. Waktu ini orang lain juga enak. Seperti kamu makan es krim. Kalau cewek makan es krim, enak. Pasti dikasih no ke konco nih. Hmm, Gitu. oh, Tapi gitu. lek udah maksa-maksa, terus jelekin, atau kamu ngomongnya nggak berhikmat buanter, gitu. Terus kamu apa namanya? Ngepus menggunakan kata-kata yang terlarang, maksudnya yang kurang etis di situ, ya pasti kalian kan dikepui. Itu salah eksekusi namanya. Dan tapi itu wajar, namanya manusia. Namanya masih belajar untuk menginjil. Nah, berarti kesimpulan dari pertanyaan yang barusan ini, apakah orang itu bakal ada rasa risih kalau kita menginjili mereka? Jawabannya, Sebenarnya sebenarnya ketika kita menginjili orang dengan cara yang baik, dengan kita cara misalnya kita menginjili dengan cara yang berhikmat, dengan kita terus doain ya kan, kita dan sebenarnya pasti nggak risih. oke. Kemungkinan kecilnya itu risih itu kecil. Jadi pasti ada, namanya manusia itu biologis. Hmm, Tapi ngomong risih yang sampai dia akan berbalik arah, menyerang kamu dan lain-lain, kayak gitu. Ini kecuali di negara ekstrim ya, negara ekstrim kita nggak oh ngomong. ya. Tapi kalau kita ngomongnya di Indonesia terutama, selagi kalian berhikmat, kalian pakai kasihnya Kristus, kalian mengayomi mereka, siapa sih yang akan menggebuki kamu? Siapa yang agama mana yang milih-milih kalau dikasih bansos? Agama mana yang milih-milih kalau dibantu? Gitu. Nah dari situ kalian bisa cerita kebaikan Tuhan, kalian bisa benar menginjil. Jadi orang risih itu nggak mungkin ketika kalian di titik kalian memang ya ini summary dari semua bilang bahwa ketika kalian mencerminkan kasih Kristus lebih banyak dibanding kalian cuma ngomong tentang teori Kristus. Mm-mm. Nah, jadi ketika kalian mencerminkan sayangnya Kristus, kasihnya Kristus, actionnya dari Kristus lewat kalian, bukan sekedar cuma teori. Semua agama mengajarkan teori, tanda kutip, kayak gitu. Oh tuh agama ini mengajarkan punya keunggulannya masing-masing, kayak gitu. Hmm. Nah, tapi hari ini kita perlu menghadirkan lebih daripada sekedar teori dan agama. Tapi akulah produk dari Kristus itu sendiri. Kayak gitu. Hmm. Dengan kita membantu orang, kita nyayangi orang. Mungkin hari ini dia ngerasa tiba-tiba dan cerita. Aku pengen cerita sampai kamu dengarkan dulu, nggak usah diinjili, dengarkan aja. Nyawa gini loh. Ya begini ya, tak doain ya. Doamu hari ini akan menuai 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Entah orang yang menuai atau kita kan itu bukan urusan kita. Oh, oh ya ya ya. Target kita ini memperkenalkan Kristus atau cari jiwa untuk banyak-banyakan. Gitu kan. Kembali lagi definisi, makanya definisi tak taruh di awal.
Kayak gitu. Kalau kamu ngalamin Kristus, dia pasti akan Kristus kok udah ngalamin. Pelan demi pelan dia pasti akan ke Kristus, cepat atau lambat. Gitu. Tinggal tergantung keluarganya, tergantung apa. Tapi hari ini kembali bahwa yang paling penting, yang paling minu dalam hidup kita dalam Kristen adalah Kristen KTP. Nah, Sebenarnya. Dan itu yang paling susah diinjili sebenarnya. oh iya. Ya, yang paling susah. Dari segala banyak orang yang pernah menginjili, yang paling susah Kristen KTP tambah ateis. Kalau ateis itu harus pakai science. Okay. Kalau Kristen KTP itu sudah bosan dengan teori atau Kristen fobia. Oh. Dan itu susah. Harus benar-benar dipulihkan satu demi satu, melihat cerminan yang baru, melihat gambaran diri yang baru. Dia, oh pendeta kayak gini ya, oh jemaat begini ya, oh ternyata salah ya pemikiran kemarin. Nah dia baru bisa kembali ke Kristus lagi. Atau satu lagi, orang yang sangat kecewa dengan pelayanan sampai Tuhan. Itu paling tiga orang itu yang paling susah diinjili. Berat ya kalau udah gitu ya. Ya harus dirangkul, karena penginjilan itu nggak selalu ngomong-ngomong, nggak ada tuh, nggak pernah ngomong kayak gitu di Alkitab. Gitu. Jadikanlah segala bangsa muridku, gitu kan? Iya betul. Itu dengan cara rangkul mereka, sayangi mereka. Bukan kayak Yesus, aku kan juga selalu kayak gitu. Mereka Tuhan lo nggak pernah buat yang nginjil-nginjili macam-macam. Ya, melancarkan kasih. Ya, Sakius misalnya. Aku menginap di rumahmu hari ini, cepat masuk di hati. Perempuan Samaria, gitu. Iya. Yang di apa namanya, yang di sumur itu, kayak gitu. Maria Magdalena, gak nginjili apa-apa. Sebarkan kasih, cinta, yang beda dari agama lain, yang beda dengan orang-orang keyakinan yang lain. Tunjuk daripada debat itu ada porsinya. Ada orang-orang yang berkelanan di sana dan itu nice. Ada orang yang perlu juga bela Alkitab, ada. Tapi nggak semua ya, nggak mungkin. Semua ada portionnya. Jadi ada orang yang nggak pakai love, silakan pakai love. Itu menginjili juga, gitu loh. Karena menginjil kan memberikan kasih Tuhan. Memberikan mati buat kok Tuhan mati kan buat kesembuhan orang, buat pemulihan orang, buat semuanya, buat depresi orang gitu. Ya udah sembuhin, gitu loh. Baru dari situ omongi, mau ikut ke gereja enggak? Enggak mau, ya udah, nggak usah dipaksa. Tanyai 3 minggu lagi. Ini ada acara event yuk. Aja. Udah gitu aja. Atau ya boleh dari yang simpel-simpel, komsel, makan-makan toko, enggak apa-apa. Motivasi apapun. Gitu loh. Kok dari depan, dari awal tuh udah lihat motivasi, semua nggak ada yang ingat jadi Kristus, pengikut Kristus di zaman Yesus di bumi. Ya. Gitu loh. Ya. Hal-hal gitu justru impact-nya besar ya. Pertobatannya lebih. Ya, dapat portionnya lah. Ada juga beberapa orang yang bisa diserang pakai hatinya lebih hancur ketika dengan debat. Tapi Koko sih nggak terlalu menganjurkan karena nggak semua orang mungkin bisa punya kompetensi yang baik. Kita kan terus mungkin ada orang-orang khusus yang sudah siap untuk apologetika. Kalau kita masih belajar, ya udah cari cara yang lain. Makanya nggak ada kata nggak ada siap, tapi tentang mau atau nggak mau. Karena sebenarnya kita bisa dimulai dari mana, doain dulu. Aku mau menangkan jiwa di mana? Dengan salah satu minuman, only minuman. Tak kasih tiap minggu, ini lo buat kamu, ini lo buat kamu. Lama-lama aku bisa menjangkau dia. Kadang hal kecil itu yang membuka celah terbesar. Kayak gitu. Penginjilan itu bukan tentang aku dan berita sudah, bukan. Penginjilan itu orang harus ngalamin Tuhan. Intinya itu orang harus ngalamin Tuhan. Oh dia nggak ngalamin Tuhan, ya apa cara kita jangkau? Itu namanya pemaksaan. Nggak mau beli disuruh, ayo beli, ayo sini digeret. Tapi kalau orang dikasih tester, makanan, enak ya. Ini lupa aku udah produk lain, tak tunjuk nota. Orang kan masuk. Kayak gitu. Dan itu bukan maksa, bukan maksa kalian mau sendiri. Iya. Sama. Orang kalau orang ngomong, maksa ya, lah kan kita ngomong ya dia mau sendiri. Gitu. Itu baru penginjilan. Ya penginjilan kayak gitu. Ya, apapun caranya terserah. Tapi celah kecil dari misalnya tadi bahwa Tuhan gerakin hatimu. Kamu beli orang itu burger, beli taruh di sini. Jangan-jangan dia doa, Tuhan, kok engkau ada, kasih aku burger.
Siapa tahu? Siapa tahu? Gitu loh. Tuhan juga pernah tuntun aku ketika ada orang putus tiba-tiba datangi dia. Ternyata putus, nangis anak. Baru putus ternyata. Lo percaya Tuhan atau tidak? Terserah Tuhan, terserah dia dan Tuhan. Ya, gitu. Bagi kita, bagi kita apa sih tujuan hidup kita? Tujuan kita menginjil kan cuma untuk merasakan membawa tangan Tuhan ke orang itu. Kita pengen orang merasakan Tuhan. Ya kalau memang hari ini kita mau paksa gimana? Kalau memang dia belum waktunya ya udah. Gitu loh. Ya kita follow apa aja yang penting kan gitu. Nah kita mau banyak-banyakan orang ngalamin Tuhan. Gitu. Jadi celah-celah kecil aja. Goals dari penginjilan orang ngalamin Tuhan. Bukan kamu memberitakan kalimat sakti Tuhan Yesus mati buat kamu, bangkit buat kamu. Itu bukan. Bukan hanya itu. Gitu. Itu harus kita transform. Gitu. Menjadi satu bentuk kasih dan kalimat-kalimat yang lain sesuai dengan kebutuhan orang itu. Wah, ya, betul. Gitu. Ya, mulai dari situ. Karena memang apa ya? Zaman sekarang ini kan ya sosmed ini kan apa ya? Oleh karena pengembangan sosmed sekarang, segala informasi apapun udahlah bisa didapatkan. Jadi ya orang udah anggapannya mabuk teori lah ya. Betul. Nah makanya di situ kita tugasnya ya ini memancarkan kasih dalam bentuk perbuatan langsung kan. Ya, jadi maksudnya ada portion yang memberikan teori, ada portionnya. Makanya kenapa kita nggak bisa bilang kaki kamu lebih hebat dari tangan kamu lebih hebat lagi. Kamu nggak punya tangan kamu nggak bisa bergerak, nggak bisa. Oh iya betul. Debat lebih bagus daripada ini. Iya, bisa jadi kita bisa bilang gitu. Tapi debat juga bilang, alah kaki kan nggak bisa berimpact apa-apa. Iya, bisa jadi. Mau bisa jadi. Tapi juga bisa jadi untuk memenangkan jiwa. Gitu. Jadi kita nggak perlu saling menghina. Kita pada portionnya. Kalau nggak ada tangan bingung kakinya, kalau nggak ada kaki bingung tangannya. Gitu. Jangan mau pakai apa, mau pakai tangan. Lalu kamu ambil barang nggak usah pakai kaki. Gitu. Nah, sesimpel kayak gitu. Beri maksudnya bahwa kalau Ibu mengajarkan ambil celah terbesar dalam hidupnya dan masuklah dengan cara yang tok permisi dalam hati. Gitu loh. Ibu selalu mengajarkan mulai dari situ. Jadi kita kalem masuknya. Gitu loh. Ambil sisi terendahnya, ambil sisi apa yang dia butuhkan. Bukankah Kristus datang selalu seperti itu kok Yesus di bumi? Dia datang ke satu tempat yang hampir 30 kilo, 20 kilo. Kalau nggak salah kalau dikonversi, itu 18 kilo ya, kurang lebih segitu ya, sekitar segitu. Cuma untuk satu orang. Dia tiba-tiba langsung ketika masuk kampungnya, masuk ke satu rumah untuk ngusir jahat. Kayak gitu. Ya simpel hari ini apa yang kalian karunia silakan mujizat, kesembuhan, pemulihan, lawatan Tuhan pancarkan lewat kehidupan kita. Lewat celah akan menjadi revival. Kalau kalian nggak punya celah, buatlah celah gitu loh. Untuk kalian bisa memberitakan Injil. Kayak gitu. Apapun itu caranya. Dan penginjilan itu goalsnya mengalami Tuhan. Bukan memberitakan kalimat sakti doang. Tuh. Gitu. Nah dari situlah, dari celah kecil itu akan masuk dalam hidup. Makanya bisa dari mulai teori atau juga bisa lewat kasih. Nah tidak ada yang dipilih, tergantung kondisi dan bagaimana Tuhan suruh kalian. Oh iya, balik lagi. Berhikmat ya, makanya connect-nya sama Tuhan. Lebih penting connect dibanding kita tahu cara. Kayak gitu. Nah berarti ketakutan yang kita alami itu, apakah itu alasan buat menutupi rasa malu kita dengan iman kita? Masuk nggak menurut Koko? Kalau misalnya kita memang Tuhan suruh untuk menginjili dan memberitakan imanmu, ya beritakan. Kalau enggak, kamu nggak mengaku Tuhan dalam hidupmu. Kayak gitu. Loh memang kenyataannya seperti itu kan. Gitu loh. Memang Tuhan dorong tuh kamu nggak bisa. Ya bukan berarti Tuhan langsung, kamu bukan Kristen, enggak. Tapi kita harus mengaku dosa, kembali ke Tuhan lagi, minta maaf. Gitu loh. Untuk nextnya kita belajar gitu loh. Tapi kalau kita ngomong ketakutan dan kemaluan itu hal yang wajar gitu loh. Apalagi ada banyak stigma negatif tentang kekristenan, dibilang kristenisasi lah, takut dikepul lah, wajar. Itu kita sedang badan kita yang sedang melawan roh kita
Dan itu wajar, mental kita yang sedang melawan roh kita. Wajar, itu semua wajar. Tapi kembali ke pilihanmu lagi. Kayak gitu, kamu mau ngambil tindakan apa? Kayak gitu. Jadi kalau kita ngos, gak usah lah, gak usah, gak mau nolak. Ya berarti kan, ya kelihatan dong. Gitu loh. Kamu kasirnya ini ya, salah satu toko ini ya. Udah bukan, weh, salah lagi. Udah bukan. Lah, kamu bukan kasirnya, weh, gitu. Terus berdua dalam tokonya kan bingung orang. Ya. Ya, bedakan mempertanggungjawabkan iman dan berdebat ego. Berdebat ego silakan keluar, nggak perlu. Tapi kalau makanya aku selalu menginjili, kalau ada orang tanya ke aku, kalau ada memang dia pengen tahu, ya aku tanya, kamu pengen tahu atau mau debat? Mau debat aku kalah, wis. Aku ngaku kalah. Apa enggak? Aku ngaku kalah dah. Iya kan kalau debat kan cuma adu-adu pinter. Siapa yang lagi pinter wawasannya ya udah. Ya aku percaya kita pengen paling the best, iya. Tapi maksudnya kalau hari ini wawasanku cuma segini misalnya, ya dia muter-muterin kata biar kalah gitu kan. Kan nggak selalu tentang ilmu, tapi bagaimana skill komunikasi bukan. Nah makanya aku bilang, ya kamu ingin tahu kebenarannya, kosongkan gelasmu, kita belajar sama-sama. Gitu. Tapi memang ada perlu kan, nah, ada tipikal orang yang diskakmat gitu, ada dibuat gantung hatinya supaya dia mikir. Itu nih kudus yang berbicara di akhir kayak gitu, di hatinya gitu. Ya jadi sebenarnya tergantung bagaimana Tuhan tuh tuntun kayak Filipus gitu loh maksudnya. Tiba-tiba ayo kamu ke sida-sida. Ya dia juga kayak takut kan, baru-baru dibuang dari kereta kan bingung. Kayak gitu loh. Nah, tapi hari ini kita fokusnya apa? Kita pengen dia ngalamin Tuhan atau enggak, itu aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi ya nggak bisa ngilangin risih, apa rasa takut, malu, nggak bisa, jawaban itu biologis. Gitu. Tapi ketika kita terus bombongi dengan pikiran, nanti digini no, mereka juga kadang nggak peduli. Nah iya. Ya. Oke. Buat menutup episode hari ini, nah mungkin dari Koko ada pesan-pesan buat teman-teman ini supaya bisa apa ya, benar-benar berani buat menjangkau siapapun. Silahkan, ini paling favoritnya Koko ini pasti. Ya ini yang menginjili itu bukan sesuatu yang formal dan itu seperti kamu narik orang. Tapi menginjili itu adalah kamu pengen orang itu merasakan sehingga kamu nggak punya beban. Karena kamu udah mulai dari merasakan, tumpah ke orang lain, sayangnya tumpah ke orang lain, cintanya tumpah ke orang lain. Makanya kenapa kalian nggak akan pusing dengan cara kayak gitu. Aku pengen jangkau dia seperti hari ini kalian punya pacar. Ya apa cara aku dapetin DE? Pasti kalian mikir dan merenung bukan? Nah bagi hari ini kita simpelnya seperti itu. Wah aku jatuh cinta dengan jiwa ini. Jatuh cinta ini tanda kutip. Tuhan taruh di hatiku. Wah sakit di hatiku. Ya apa aku jangkau dia? Ya kalian kan mulai berpikir otak kalian. Gimana caranya? Atau ketika dalam surprise moment. Kembali lagi kalau kalian mikir bahwa menginjil itu sulit, kalian kan berhenti di kata menginjil. Karena definisi menginjil jadi sulit. Padahal menginjil kan memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Yesus mati dan Yesus bangkit. Ya udah buktiin lewat itu. Nih kalian masih nyontekan, masih mesoan, masih ngomong kata hampa. Kalau kalian masih hidupnya penuh dengan free sex, narkoba, rokok, tanpa kalian struggling untuk bertumbuh, lepas daripada itu, ya kalian sedang tidak menginjil. Meskipun kalian ngomong Yesus mati buat kalian, kayak gitu, ke orang lain, gitu. Karena orang kan melihat gitu. Apa yang terpancar dari kehidupan kita itu yang mereka kan justru dari situ. Iya, jadi bagaimana hari ini menginjil ngomong tentang merasakan kasih Tuhan. Orang harus merasakan. Kalau hari ini orang benar-benar butuh pelukan terlebih, peluk dulu. Kalau hari ini dia nggak butuh teori, Roh Kudus ngomong dari hatimu. Roh Kudus gerakan apa? Tanya keadaan finansialnya, tanya nih, gimana Bu? Finansialnya gimana Pak? Dia kendala kan. Lo mungkin kali bantu dulu finansialnya. Lo kok tadi berdehek dan lain-lain. Biarkan. Itu urusannya Tuhan. Urusanmu adalah taat sama Tuhan. Karena misi penyelamatan itu tentang hati Tuhan. Dan itu Tuhan yang tentuin.
Jadi terserah Tuhan. Itu inisiatifnya Tuhan untuk nyelamatin satu orang. Kita cuma perlu turunkan ego ini kita dan dan apa yang kita sudah pernah rasa. Iya, ada orang yang sayang sama aku, ada orang yang nggak pernah jauh dari aku. Ya kita cerita no, ada loh Bu, Pak, Bapak nggak sendirian gitu. Mau ikut apa hari Jumat? Aku ada komunitas sel. Di situ Bapak nggak dihakimi. Orang kan melok. Oh iya, mau biar nggak dihakimi, biar aku punya temen. Lama-lama, oh iya tahu Kristus kayak gini. Tapi kalau kita udah ofensif dari depan, wah agama Bapak salah, agama Bapak begini. Nah, kalau debat di tengah nggak apa-apa, debatin sekalian. Tapi hari itu sayangi lagi. Ada portionnya. Kok Bapak dulu nggak ofensif, semua sekitarmu ofensif. Tapi kalau hari ini kamu atasi dengan kalem. Oh kamu hari ini atasi, mungkin dia mereka itu memang butuh penekan dan dia lagi nyari di mana sih orang yang sayang, yang beragama dan bersayang sama aku, yang nyayangi aku, kayak gitu. Bahkan semua katanya agama itu memberikan kasih, katanya mengajarkan kasih sayang. Aku juga nggak bisa ngomong iya atau tidak, dengan katanya, kata orang yang nggak bisa dipertanggungjawabkan sih sebenarnya. Tapi aku sering dengar kayak gitu. Nah, tadi kembali lagi closing statement yang paling terakhir yang tak taruh di paling belakang adalah menginjil itu memberikan love Tuhan, menyalurkan apa yang berasal dari Tuhan lewat kehidupan kita. Caranya gimana, bagaimana atau apapun itu, siapapun itu terserah Tuhan. Gitu. Ketika Tuhan udah ngomong go, artinya go aja. Tuhan akan menyertai kamu. Kayak gitu. Amin. Wow. Closing statement yang luar biasa. Wih. Kalian bisa buat itu mantap nih. Kelihatannya kita butuh clipper. Wih. Kita butuh clipper nih kayak wih, keren nih. Apalagi yang kontroversial. Wah, jadi klip itu mantap wih. Ngawur. Lu enggak apa-apa supaya apa nama Tuhan begini. Kan banyak yang datang kayak apa nih ini apa ini yang baju putih nih kok ngomongnya macam-macam nih. Yang kontroversial semua harusnya. Langsung dari awal kontroversial. Langsung rame coy. View sampai jutaan nggak tahu. Asik ya mungkin kalau kontroversial gitu ya. Saya yang Nino, saya yang takut. Oh gitu ya. Saya takut. Takut ya. Udah, dalam Tuhan kita tidak boleh takut. Yang namanya takut aja lah, gak usah munafik itu. Kenapa ya? Takut kan alamiah Tuhan ciptain. Cuma jangan berlebih, itu aja. Ya. Siap. Oke, thank you Ko Denny. Hari ini sudah meluangkan waktunya, benar-benar luar biasa. Wah, ini episode yang Ko Den suka ini. Akhir-akhir ini episodenya Ko Den suka ya. Ya, lumayan di bidang yang aku suka. Biasanya kan ngomong masalah apa kok? Dosa. Udah bosen aku udah ngomong dosa. Meskipun itu juga bagian itu sih, keselamatan itu ternyata udah bosen aku. Bukan bosen itu apa kayak karena terlalu intensnya terlalu ini meskipun tidak pernah bosen sih, cuman kayak aku pengen tema yang lain gitu loh, aku pengen tema yang lain gitu loh, masih nggak pernah dapet gitu. Ya nanti kita cari tema yang lain yang lebih menarik lagi. Oke, seperti biasa jangan lupa kalian join setiap hari Senin kita ada saat teduh jam 6 WIB. Di situ kita bakal nggak cuman beribadah aja, tapi di situ kita juga ngobrol-ngobrol bareng. Di situ kita juga bonding, kita lebih kenal lebih dekat lagi satu sama lain. Dan juga di description itu ada link di mana kalian bisa klik linknya, link tree-nya itu isinya IG dan TikTok kita, itu isinya report selama event kita. Terus juga jangan lupa join telenya. Nah,
Di tele itu Ah. kita bisa ngobrol bareng-bareng. Nah, tentunya kalian disambut dengan ramah, tidak ada hujatan sama sekali, betul? Nah, betul. Seperti yang gembala kita omongin tadi, kita tidak ada penghujatan sama sekali di situ. Dasar Erik, oh enggak gitu ya. Apa? Dasar Erik gitu, oh enggak gitu ya. Oh enggak, canda. Canda. Emang orang satu ini sukanya begitu. Nah, itu di situ kita bener-bener ngobrol-ngobrol bareng, kita cerita-cerita bareng. Kalian mau cerita keseharian kalian pun bisa di situ. Kita pokoknya bener-bener open dah. Menerima apapun dan apa aja. Nah, terus juga kalian jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian ini dan sekitar kalian ini juga bisa mendapatkan value dan juga bisa mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan. Pesan-pesan dari Tuhan. Asik. Nah, selain pesan-pesan dari Tuhan ada pesan-pesan dari gembala. Wes, muncungnya enak sekali. Bener nah, kan pesen Betul. Pak Gem ini. Pakem hukumnya belum ada, sabar. 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 Oke, so itu saja di episode kali ini. Jangan lupa kalian terus pantau YouTube-nya kita karena nantinya akan ada episode-episode yang semakin seru dan semakin menarik ya. Nah, jangan lupa kalian nonton juga episode-episode sebelumnya di mana episode-episode sebelumnya ini juga cukup berkesinambungan dengan beberapa episode lainnya. Jadi ya daripada kalian dengerinnya setengah-setengah mending kalian dengerin lengkap aja. Wih, oke. Oke, so see you in the next episode. Ditunggu episode berikutnya yang pastinya akan lebih seru lagi. Bye bye guys. Bye bye. Iya, makanya nomor 2 nomor 3. Astaga. Oke. Siap.